Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga diringankan langkah kaki kita, hati kita, niat kita untuk berthalabul ilmi dalam acara ngobrol bersama Bude Betty. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakillah khair kepada Bude Betty yang sudah mau bersilaturahmi untuk menghibur hati yang masih bersedih. Saya masih bersedih ditinggalkan suami, dan acara ini adalah untuk mengisi masa idah saya. Mudah-mudahan Bude Betty beserta keluarga mendapatkan pahala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan membalas kebaikan Bude Betty dan keluarga. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini tema yang akan kita sampaikan adalah masalah perempuan. Bude kan perempuan nih. Menurut Bude, bagaimanakah pergaulan perempuan-perempuan saat ini? Baik Bude, coba dong kita mau dengar bagaimana menurut Bude tentang pergaulan perempuan saat ini. Terus bagaimanakah kalau kita bandingkan perempuan-perempuan Islam yang sesungguhnya dengan perempuan-perempuan yang sedang in saat ini. Jadi kalau untuk menilai perempuan masa kini, itu banyak yang baik, banyak yang bagus, ada yang tidak baik, ada yang tidak bagus juga. Nah, untuk yang baik dan bagus teruskan sesuai dengan kodratnya sebagai wanita. Dan untuk yang tidak baik dan tidak bagus itu harus hijrah untuk menjadi baik dan bagus. Caranya gimana? Yaitu untuk yang tidak baik itu kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan Allah larang, itu harus kita jauhkan. Maka dari itu, untuk itu saya hanya dapat bicara soal wanita seperti itu. Masya Allah, jawabannya diplomasi sekali. Ya karena saya tahunya seperti itu. Bude, boleh nggak sih contoh konkret, fakta yang nyata? Konkret. Seperti apa sih contohnya wanita-wanita yang tidak baik tadi dan harus Bude sarankan untuk hijrah? Monggo Bude. Misalnya yang suka ngelawan suami, yang suka, kalau kata Pak Ustadz ya, yang suka berzina itu harus dihindarkan untuk tidak berzina. Untuk yang suka bergunjing dihindarkan untuk tidak bergunjing. Ya pokoknya yang Allah larang itu dijauhkan lah gitu. Cuma itu aja yang tahu. Oh iya, baik Bude. Karena gini Bude. Karena saya udah tua, pusing. Karena gini Bude, sekarang ini kan terlihat banyak ibu-ibu, wanita-wanita, baik remaja maupun anak-anak, itu senang berkumpul-kumpul. Di mana? Ya bisa di mall, bisa di mau nongkrong-nongkrong di mana saja. Ya. Atau kalau Bude bisa lihat yang sedang fashion show di Citayam Center Week, apa tuh Bude itu namanya tuh, yang lagi in. Itu kan karena banyaknya senangnya remaja-remaja, dan di situ ada wanita-wanita, mereka senang berkumpul-kumpul, berkongko-kongko. Tapi karena kita hari ini membahas tentang perempuan, kebiasaan berkumpul-kumpul dengan menampakkan aurat, dengan tabarus. Tabarus itu kan berdandan Bude. Dan dia itu membicarakan orang lain, keburukan-keburukan orang lain gitu. Kata siapa tuh? Itu sudah terjadi saat ini, sudah ada di media, sudah menjadi trending topik, sampai dengan dibahas apa yang terjadi di Indonesia dengan anak-anak didiknya.
sampai dengan Serem, disampaikan juga betul. Ibu-ibunya juga senang kumpul-kumpul, kongko-kongko, nongkrong-nongkrong, membicarakan si A, membicarakan si B. Tapi kalau kita melihat dari Al-Quran, itu tuh udah ketinggalan zaman, coy. Kenapa? Karena di zamannya dahulu Nabi Yusuf, nah di zamannya Nabi Yusuf Sudah itu ada. banyak perempuan-perempuan berkumpul-kumpul membicarakan istri Raja Al-Aziz. Waktu itu dia mencintai Nabi Yusuf dan menggodanya. Lalu mereka berkumpul-kumpul dan menceritakan aibnya istri dari Raja Aziz tadi, sehingga istri Raja Aziz itu tersinggung dan marah. Lalu perempuan yang suka ngerumpi-ngerumpi itu dipanggil dan disuruh melihat langsung bagaimana tampannya seorang Nabi Yusuf alaihissalam. Dia dikasih pisau dan apel untuk memotong apelnya. Ternyata mereka takjub melihat Nabi Yusuf alaihissalam sehingga memotong tangan dia sendiri. Nah, itulah ada di ayatnya ya. Ada di ayatnya. Jadi sekarang itu ada di surat Yusuf. Kalau ada perempuan-perempuan yang merasa bangga, halo, lihat nih gue lagi tren dengan pakaian-pakaian yang you can see, you bisa lihat nih, I punya ketek, atau diperlihatkan seputar paha dan kaki betisnya, itu udah ketinggalan zaman, Bu. Jadi kalau ibu mau gaya-gaya borju, jalan-jalan dengan tabarruj, bermake up, dengan ngobrolin orang, itu udah ada di zamannya Nabi Yusuf. Jadi jangan merasa bangga. Benar kata Bude tadi, hijrahlah, karena itu adalah di zaman jahiliyah. Kalau di dalam Al-Quran ada 4 wanita penghuni langit. Kalau misalnya Bude tadi bilang ada 2 perempuan, satu ada golongan baik, satu ada golongan tidak baik. Nah, sekarang kita akan bahas yang baik-baik aja nih. Jadi kita harus mencontoh 4 wanita yang disebut dengan syaidah. Karena mereka ini adalah penghuni langit. Yang pertama adalah Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dia adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, istri dari Fir'aun. Yang ketiga adalah Maryam binti Imran. Beliau adalah ibunya Nabi Isa. Yang keempat adalah Syaidah Fatimah binti Muhammad Rasulullah. Dia adalah putri dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sekarang ini menjadi seorang perempuan, berarti ada 4 contoh yang Allah berikan kepada kita. Harus berperilaku seperti apakah kalian ini? Kalau kalian ingin menjadi penghuni surga, kalau kalian ingin duduk di dalam taman-tamannya surga Firdaus. Kita lihat Siti Khadijah bin Khuwailid radhiyallahu anhu sebagai istri Rasulullah. Dia itu kaya raya karena dia menikah 2 kali dengan orang kaya. Keduanya adalah saudagar kaya raya. Jadi sebelum menikah dengan Rasul, Siti Khadijah ini sudah menikah dengan 2 kali pria, dan dua-duanya itu adalah orang kaya raya. Sudah otomatis kekayaan yang Allah titipkan kepada Siti Khadijah itu dijadikan sebagai bekal untuk beribadah. Nah, ini contoh buat kita. Kalau Bude kaya raya, ditinggal suami meninggal, harta berlimpah. Amin. Jadikanlah harta yang ditinggalkan oleh suami untuk beribadah kepada Rasulullah. Dijadikan berjuang untuk di jalan Allah. Kenapa? Karena harta itu adalah titipan Allah. Sudah otomatis harta itu harus berada di jalannya Allah. Kira-kira menurut Bude ada nggak sih wanita yang seperti Siti Khadijah saat ini? Mungkin ada ya. Amin.
tidak diekspos gitu, maksudnya tidak terekspos. Ya mudah-mudahan ada, dengan adanya hijrah kita, maka itu akan ada orang yang seperti Siti Khadijah. Siti Khadijah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik pada suami dan menurut pada suami. Kalau hitung-hitungan masalah harta sama suami itu bagaimana, Bude? Kita perempuan bekerja, punya harta, lalu suami minta atau suami pinjam atau beramal soleh untuk suami dan anaknya seperti? Ya karena kita bersatu suami istri, selama kita ikhlas, kita taat pada Allah, kita mengikhlaskan saja dan kita membantu suami. Berarti tidak ada hutang ya suami Tidak kepada ada. istri ya? Iya, bagi saya tidak ada. Tapi Alhamdulillah. Kata Pak Ustadz tidak tahu ya. Saya kan bukan Ustadz. Jadi itulah poin yang harus kita ambil, bahwa istri kaya raya tapi harus ikhlas membantu suami untuk di jalan Allah. Iya, betul. Bukan untuk kawin lagi ya? Bukan. Kalau untuk kawin lagi ya terserah deh. Baik, jadi kita nggak boleh melebar nih. Iya. Ngaco gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membenarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus ibadah. Dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau memperoleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Shadaqallahul azim. Nah, di sini Allah memerintahkan kita, buatlah kamar khusus ibadah. Jadi bukan hanya orang kaya aja yang suruh bikin kamar khusus untuk ibadah atau disebut dengan mihrab. Orang miskin pun asal ada ruangan untuk memberikan atau melebarkan sejadah, itu sudah cukup untuk mihrab. Jadi nggak harus ada ruangan khusus musola, tidak seperti itu. Tapi kalau kita punya dana, alangkah baiknya. Tadi kan dikatakan bahwa sesuaikan kegiatan dengan harta yang ada, lalu perangkat hidupnya pakai yang halal. Apa yang kita pakai itu harus yang halal, supaya doa-doa kita cepat terkabul. Mihrab Maryam di surat Ali Imran ayat 37 tadi, itu adalah salah satu Allah berikan contoh bagaimana caranya supaya doa-doa kita cepat terkabul dan memudahkan rezeki tak terduga segera datang. Jadi ada dua. Pertama, menjadikan harta yang Allah titipkan sebagai tumpuan. Yang kedua, kalau kepada suami atau keluarga, berikan perhatian yang paling mendalam dan memberikan kesan yang diridhoi Allah. Jadi kalau sama suami jangan marah-marah terus. Kalau sama suami orang bisa senyum. Kalau sama suami sendiri bawaannya emosi jiwa. Sekarang kan udah nggak ada, jadi nggak bisa. Sekarang udah nggak ada yang dimarah-marahin ya. Kita doakan. Insya Allah. Kita doakan semoga suami-suami kita memaafkan kita. Lalu kita doakan bebas, tidak ada yang marahin. Jadi dia udah tenang di sisi Allah. Dia sudah bebas dari marahan suami istri. Geli banget sih. Semoga Allah membahagiakan mereka di sana. Amin. Karena sudah tidak dimarah-marahin istrinya lagi. Alhamdulillah, tadi kita sudah membahas seorang Syaidah Siti Khadijah.
binti Khuwailid radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah seorang Raja Fir'aun. Suaminya kafir, tetapi dia itu orangnya sabar dan tetap di jalan Allah walaupun suaminya kafir. Di zaman sekarang yang namanya seorang wanita, ibu-ibu misalnya, itu kalau lagi bermasalah dengan suaminya, itu langsung bikin status, Bude. Kan lagi zamannya. Aku tidak menyangka suamiku seperti ini. Pret. Padahal suaminya tidak seperti Fir'aun yang kafir kepada Allah dan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Suaminya itu hanya tidak menyenangkan hatinya dia. Suaminya hanya tidak memuaskan hatinya dia dari sudut pandang dia sebagai istri. Bagaimana menurut Bude apabila ada seorang istri di zaman saat ini yang sering banyak berkeluh kesah tentang suaminya, tidak merasa puas dengan kondisi keadaan suaminya, baik dilihat dari segi perekonomian maupun dari segi kemampuan melindungi keluarganya. Gimana, Bude? Ya, kalau saya sih hanya menyarankan untuk para ibu dan istri jangan curhat di media sosial, tapi curhatlah pada Allah. Jadi dengan curhat kepada Allah, maka itu akan menjadi terang. Yang tadinya gelap jadi terang. Jadi karena Allah membimbing kita. Gitu aja. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah fikum, Bude. Amin. Berarti memang dari kisah Sayyidah Aisyah binti Muzahid, kita harus benar-benar melihat kepada suami kita itu hal-hal yang baiknya saja. Jangan di saat belum menjadi suami kita menilai dia itu adalah orang yang paling terbaik karena bucin. Tapi setelah menikah, cinta ya. Iya. Setelah menikah itu yang namanya terbaik adalah suami orang. Jadi akhirnya kalau sebelum menikah, nah betul, rumput tetangga lebih hijau. Kenapa sebelum menikah dialah satu-satunya, tapi setelah menikah, tuh tetangga sebelah suaminya lebih oke. Nah, padahal yang namanya suami orang sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya, ngerumpi apa? Bukan merumpi. Ini adalah penjelasan. Penjelasan. Yang namanya suami orang sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, dia tidak akan menolong kita. Pengalaman saya itu suamilah yang menolong kita, suamilah yang membantu kita, suamilah yang melindungi kita. Bukan suami orang yang kita nilai dia itu lebih bagus. Betul. Walaupun dia lebih bagus, dia suami orang. Betul. Dia nggak akan bela kita. Betul. Sadarlah hai ibu-ibu dan para wanita, janganlah menilai suami orang lebih baik daripada suami kita sendiri. Betul. Walaupun kita tidak terpuaskan atau walaupun kita belum merasa puas. Betul. Tapi dialah pahlawan kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga itu adalah Sayyidah Maryam binti Imran. Beliau adalah ibunya Nabi Isa. Dia adalah seorang wanita yang belum menikah. Jadi Allah itu maha bijaksana, maha adil. Dia memberikan Al-Quran sebagai contoh untuk kita. Kalau kamu sebagai wanita kaya raya, bersikaplah seperti Siti Khadijah. Kalau kamu sebagai istri yang merasa teraniaya oleh suami kamu atau pasangan hidupmu, bersikaplah seperti Sayyidah Aisyah, istri Fir'aun. Apabila kamu seperti wanita yang tidak atau belum menikah, bersikaplah seperti Sayyidah Maryam binti Imran. Jadi titipan Allah itu kepada Maryam binti Imran itu adalah sabar terus di jalan Allah walaupun tanpa menikah. Karena perguncingan orang-orang apabila melihat wanita tidak menikah, maka kalimat yang keluar adalah A, B, dan C yang tidak pernah baik. Selalu keluarnya yang tidak bagus.
selalu keluarnya yang menyakitkan hatinya. Kisah Nabi Isa itu adalah hamil tanpa disentuh. Jadi itu udah menjadi perguncingan. Tapi bagaimana Allah memerintahkan kepada Sayyidah Maryam untuk diam selama 3 hari. Ya, Berpuasa. iya, Berpuasa bicara. betul. Nanti akhirnya yang menjelaskan bayinya langsung yaitu Nabi Isa. Nah, yang keempat itu adalah Sayyidah Fatimah binti Muhammad Rasulullah. Sayyidah Fatimah ini adalah titipannya Allah itu untuk contoh kepada kita adalah seorang istri yang tidak memiliki perekonomian yang bagus. Dia orang miskin, tapi dia kaya hati. Dia ikhlas dengan takdir. Kalau menurut Bude nih, masih ada nggak sih perempuan-perempuan di zaman sekarang ini yang seperti Fatimah? Kan banyak nih, negara kita kan lagi mengalami krisis kemiskinan. Yang sabar seperti ini atau lebih banyak yang bikin status? Mengapa hidupku seperti ini? Ada yang bikin status, ada juga yang tidak. Mudah-mudahan lebih banyak yang tidak. Amin. Dan dia tidak memilih untuk menulis kehidupannya di status, tapi dia melaksanakannya langsung. Iya, insya Allah. Jadi dari keempat orang ini dengan titipan Allah masing-masing tadi, itu adalah contoh-contoh yang harus ditiru. Apabila kita mengalami perekonomian yang miskin, ikutilah Fatimah sebagai contohnya. Kita menjadi orang yang belum mendapatkan jodoh, ikutilah Maryam sebagai contohnya. Kita memiliki suami yang kurang bisa membahagiakan kita, ikutilah Siti Aisyah, Asia. Dan kita memiliki harta yang banyak, ikutilah Siti Khadijah. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana Bunda Khadijah ini memanfaatkan hartanya. Harta yang didapat harus dengan cara halal. Salurkan atau gunakan kepada yang halal. Perangkat hidup pakai yang halal. Perangkat hidup itu seperti apa? Kalau kita punya harta banyak, jangan kita malah bermewah-mewah beli mobil bagus. Bukannya nggak boleh, tapi perangkat yang menuju ke Allah dulu nih. Misalnya kita buat mihrab, ya. Atau kalau kita itu utamakan dulu untuk yang beramal soleh, tabungan akhirat. Jadi segala sesuatu itu harus disesuaikan dengan harta yang punya. Seperti maaf nih ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang suka kumpul-kumpul gitu. Itu lihat kemampuan suami, berapa suami kasih kita uang, berapa yang dipakai untuk beramal, berapa yang dipakai untuk keluarga. Nah, utamakan pakai yang untuk menuju seluruh keluarga kita ke surganya Firdaus. Buatlah semua kegiatan yang berskala prioritas, utamakan dulu yang menuju ke jalannya Allah. Terus jadikanlah harta yang dititipkan Allah itu sebagai tumpuan untuk beribadah kepada Allah. Kenapa disarankan kalau kita punya harta itu bikin mihrab di rumah? Itu supaya cepat terkabulnya doa, memudahkan rezeki yang tidak terduga datangnya. Bude boleh bacakan surat Ali Imran ayat ke-37. Nah, untuk itu kita sebagai istri yang masih ada, kewajiban kita untuk adalah yang suaminya masih ada. Iya. Untuk kita sayangilah suaminya, cintailah suaminya sebelum dijemput Allah. Amin. Terima kasih Bude. Jadi untuk ibu-ibu, perempuan-perempuan yang sudah berkeluarga, Bude berpesan, sayangilah suami, cintailah suami sebelum dia mendahului kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, selanjutnya setiap muslim itu pasti bisa masuk surga Firdaus. Caranya seperti apa? Caranya kita itu harus beriman. Ada di dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23, ayat 1 sampai dengan 11. Silakan Bude.
Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Shadaqallahu azim. Ini yang seperti tadi Bude sampaikan di awal. Jangan dekati zina, jangan berbuat zina. Itu sebenarnya dikatakan, kalau Anda ingin ke surga Firdaus, jadikanlah kamu orang-orang beriman. Nah, sekarang selain tadi, kalau kita mau jadi orang yang masuk ke dalam surga Firdaus, kita harus berinfak. Pesan untuk berinfak itu kepada siapa sih? Coba dibuka di surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 215. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Masya Allah, sadaqallahu azim. Bagaimana menurut Bude anak zaman sekarang? Apakah mereka berkata kepada orang tuanya? Berulang lagi, Allah memberikan firman-Nya dalam Al-Quran, selalu berulang-ulang, harus orang tua yang diutamakan. Sekarang kita buka di surat 46 ayat 15. Ini dulu, Dek. Pencet dulu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Jadi yang pertama kali ini infak ya. Ini infak Bude, bukan zakat. Jadi kalau zakat itu tunggu masa haul, kalau infak harus selalu. Jadi kalau orang tua kita sampai susah, miskin, sampai sakit tidak diurus, kita sudah melanggar hukum Allah di Al-Baqarah 215. Kenapa harus orang tua yang diutamakan di sini? Silakan buka di surat 17, surat Al-Isra, ayatnya 23. Baiklah, silakan Bude, kita buka lagi surat ke-46 ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapinya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang Muslim. Shadaqallahul azim. Nah, di situ dikatakan apabila kita sudah berusia 40 tahun ke atas, maka berdoalah
Jangan jalan-jalan 40 tahun ke atas itu. Kata Allah, berdoalah, Rabbi auzi'ni an askura ni'matakal ladzi an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihah tardahu wa aslih li fi duriyati in tubdu ilaika minal muslimin. Allah sudah mengajarkan kepada kita di saat engkau berusia 40 tahun ke atas, inilah yang harus dibaca. Karena ini untuk doa kepada orang tua dan keluarga kita sendiri. Persiapan kita juga untuk keluarga kita juga sendiri. Nah, janganlah kita kemakan dengan jenisnya setan tadi menuju kita. Sebelum menikah pasangan kita paling ideal. Setelah menikah pasangan orang lain yang paling ideal. Na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah. Kenapa? Karena suami kita adalah suami yang terbaik. Dialah yang memberikan nafkah kepada kita. Dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki suamimu itu pelindung bagi perempuan istri, karena Allah telah mengebihkan sebagian mereka laki-laki atau sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nuzuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Shadaqallahul adzim. Subhanallah, demikianlah ayat-ayat tentang perempuan yang sudah kita sampaikan tadi. Bagaimana menurut Bude, apakah yang harus kita lakukan agar kita menjadi wanita-wanita solehah dan kita bisa membawa orang tua kita, keluarga kita, suami kita, anak-anak kita ke dalam surganya Firdaus? Ya, pertama untuk yang suaminya masih ada, taatilah suami, dan juga sayangilah kedua orang tua sampai mereka dipanggil Allah. Dan untuk yang suaminya sudah tidak ada, maka rawatlah anak-anak sampai mereka selesai menyelesaikan tugasnya, dan berdoa selalu kepada Allah agar dapat bertemu bersama anak cucu kelak di surganya Allah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan closing statement yang diberikan oleh Bude Betty, maka selesai sudah bincang-bincang kita pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya, hidayahnya, memberikan ampunan kepada almarhum, memberikan maaf atas kehilapan-kehilapan almarhum, memberikan rahmatnya kepada almarhum. Semoga diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya sebagai rodul jannah, dan diberikan keselamatan dari siksa api neraka dan siksa kubur. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.